Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas Biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi Biologi Lintas Minat kelas 10 IPS. Babnya adalah bab 2 yaitu tentang keanekaragaman hayati. Namun, ini adalah video kita yang kedua. Dan di video kita yang pertama, yaitu video kita yang sebelumnya, kita sudah belajar keanekaragaman hayati dan membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati. Di video kedua ini, kita akan belajar tentang manfaat dari keanekaragaman hayati beserta upaya-upaya untuk melestarikannya. Kita mulai saja tentang manfaat keanekaragaman hayati. Ya, manfaat keanekaragaman hayati yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Pada saat kita lihat sepiring nasi, maka kita akan melihat di sini ada nasinya, kemudian ada lauknya ada bebek goreng, kemudian ada daun bawangnya, kemudian ada cabenya. Ini semua adalah keanekaragaman hayati, yaitu manfaatnya yaitu sebagai sumber pangan. Di mana kita menggunakan beras, kemudian kita gunakan bebek, kita gunakan tumbuhan sebagai sumber makanan kita. Dan tidak hanya nasi, kita juga mengenal di Indonesia makanan pokok itu ada yang masih menggunakan singkong untuk sebagai sumber karbohidrat utamanya. Kemudian kita juga kenal ada ubi di sini. Ini juga digunakan sebagai sumber makanan pokok beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian lauknya juga banyak, kita bisa makan ikan keanekaragaman hayatinya, kemudian kita bisa makan ayam berkat keanekaragaman hayati, kita juga bisa makan bebek, kemudian kita bisa makan kambing guling dan lain-lain. Tidak hanya dalam bentuk makanan pokok, juga buah-buahan sebagai sumber vitamin juga dengan adanya keanekaragaman maka kita bisa mendapatkan vitamin dari berbagai sumber yang banyak sehingga kemudian kita tidak bosan. Bisa dari jeruk kita dapatkan, bisa dari rambutan, bisa dari mangga, bisa dari durian. Enak banget itu. Ya, next berikutnya adalah sebagai sumber sandang, yaitu untuk pakaian. Ya, kita kenal biasanya pakaian kita terbuat dari kapas yang kemudian nanti dipintal dan kemudian dijadikan sebagai kain dan benang dan kemudian jadi kain, dipintal jadi kain dan kemudian barulah dibuat baju. Tidak hanya kapas sebenarnya, ada juga dari keanekaragaman hayati yaitu ada makhluk hidup yang bisa menghasilkan kepompong dan kepompongnya ini banyak seratnya. Nah, seratnya ini dikenal dengan istilah serat sutra. Dan tidak semua serangga itu menghasilkan kepompong yang mengandung serat seperti ini. Hanya kelompok serangga Bombyx mori aja ya, yang akan menghasilkan kepompong yang kepompongnya kemudian mengandung serat sutra. Ini ulatnya. Nah, nanti begitu kemudian jadi kepompong, kepompongnya diambil, kepompongnya nanti kemudian keluar kupu-kupu. Nah, kemudian kepompongnya ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk dibuat serat dan kemudian jadiin benang dan kemudian dijadikan bahan. Kupu-kupunya seperti apa sih Bombyx mori yang untuk kemudian serat sutra ya? Ini dia. Kupu-kupunya seperti ini sebenarnya ngengatnya. Nah, seperti ini ya. Ya, dia kecil nggak besar. Nah, ini yang terbuat dari sutra dan tentunya harganya mahal sekali. Next berikutnya adalah Bohemia nivea. Ini daunnya seperti ini ya. Jadi bagian bawahnya itu kayak putih gitu, atasnya hijau. Nah, yang diambil bukan daunnya. Yang diambil aja justru dari serat batangnya yang kemudian seratnya seperti ini ya. Seperti berserabut yang kemudian nanti kalau misalnya kemudian kita pilin dan itu bisa jadi benang. Nah, zaman dulu tuh memanfaatkan serabut tersebut untuk dijadikan benang. Ini dia dari Bohemia nivea ya. Dijadikan untuk ngikat-ngikat. Ini dipakai seperti itu. Yang disamak dihaluskan lagi. Ini bisa jadi nanti dijadikan serat dan serat ini nanti bisa macam-macam digunakannya. Bisa untuk dibikin benang rami, bisa juga untuk dijadikan bahan pakaian, bisa juga kemudian dibikin dianyam jadi sendal, jadi macam-macam ya fungsinya. Berikutnya yang sebagai sumber sandang yaitu Musa textilis, yaitu sejenis pohon pisang. Yang pohon pisangnya ini diambil bukan untuk pisangnya, tapi oleh manusia dikembangkan untuk ngambil serat dari batang pisangnya. Nah, buahnya ini seperti ini sebenarnya.
Ini dia seperti saya bilang tadi, batangnya kemudian nanti diserit, disamak seperti ini, diserit ya, diserit seperti ini. Nanti kemudian hasilnya seperti ini dan kemudian dijemur. Nanti begitu udah kering, dia akan warna agak sedikit kecoklatan. Nah, kemudian nanti dianyam dan dijadikanlah tali tali tambang yang sangat kuat. Selain itu juga bisa dianyam kemudian dijadikan tikar. Dan selain tikar, ini juga bisa kemudian dianyam dijadikan benang untuk jadi bahan tradisional. Ya, selain tumbuhan, hewan juga digunakan untuk sebagai sumber sandang. Contohnya adalah ular yang kemudian kulitnya itu biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam aksesoris maupun pakaian. Contohnya aksesoris itu, contohnya tas sih, aksesoris tas ini jadi bagian pemanis. Nah, kalau jaket nih, jaket berkulit ular nih juga seperti ini. Ada juga sepatu berkulit ular. Jadi macam-macam ya eh, dimanfaatkannya sebagai sumber sandang. Nah, buaya juga demikian. Nah, biasanya yang dimanfaatkan oleh ular maupun buaya itu adalah hasil dari peternakan ya. Jadi diternakan sehingga kemudian pada saat diberdayakan dia tidak akan merusak di alam, tidak akan mengurangi populasi jumlahnya di alam. Kulit buaya banyak dimanfaatkan untuk bikin sepatu, bisa juga untuk jadi dompet atau tas atau jaket. Ya, next berikutnya adalah sebagai sumber papan, yaitu untuk pembuatan rumah ya, kayu, terutama kayu ini ya dimanfaatkan sekali untuk sebagai sumber papan. Kayu yang terkenal tuh yang paling kuat dan sangat dicari dan harganya mahal tuh pohon jati, kayu jati. Kayu jati ini bisa panen 10 sampai dengan 15 tahun, kemudian baru bisa dipanen. Makin tua makin bagus ya. Nah, ini yang udah umur siap panen ini sekitar 15 tahunan. Ya, pohon jati digunakan untuk ukiran dan ukuran terkenal ini ukiran Jepara itu terkenal sekali dan kayunya biasanya kayu jati yang sangat kuat. Kenapa mahal kayu jati? Karena dia awet, nggak ada rayap yang mau hidup di dalamnya karena dihasilkan getah yang membuat rayap tidak suka ya. Jadi kemudian ini bagus sekali untuk dibuat mebler atau meja atau kursi ataupun hiasan lainnya. Ya, selain kayu jati juga ini pohon dari batang pohon kelapa. Kelapa juga sebenarnya bisa digunakan ya. Jadi nggak harus kemudian pohon jati, pohon dari hutan Kalimantan, nggak perlu pohon kelapa juga bisa sebenarnya. Dan tapi tergantung fungsinya ya. Kalau diluruskan tuh bagus seperti ini. Emang dia agak lunak. Tapi ini bisa digunakan untuk pembuatan gazebo kan jadi bagus gitu menarik dari batang pohon kelapa. Dan kayu-kayu ininya juga bisa digunakan dari kayu pohon kelapa. Seperti ini nih dari kayu pohon kelapa nih. Kenapa? Karena khas serat-seratnya itu panjang-panjang seperti ini, ada coklat-coklat yang gelapnya seperti ini. Itu dari pohon kelapa. Nah, seperti ini nih. Ini dari pohon kelapa kalau kayak gini. Ya, next berikutnya adalah meranti. Ini adalah pohon meranti. Kalau di hutan nanti tingginya sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi kalau masih kecilnya seperti ini ya. Nanti kalau udah tinggi, besar dia seperti itu. Ini meranti dan meranti ini sumber kayu yang sangat vital buat Indonesia, di mana kemudian ini dijadikan berbagai olahan kayu yang dijual di material untuk pembuatan kusen. Ya, ini seperti ini dan kayu meranti ini keras ya, kuat sekali ya. Maka kemudian digunakanlah untuk kayu-kayu yang untuk di outdoor seperti ini. Ini kuat nih meranti. Tapi dibandingkan dengan jati ya, tentu jati lebih bagus. Tapi ini nggak kalah bagusnya, kuatnya gitu. Hanya kalau jati dibuat untuk seperti ini kan sayang. Nah, maka dipakailah meranti yang juga cukup kuat. Dan kalaupun kena hujan, kena sinar matahari, dia tidak akan lapuk. Ya, kadang-kadang juga dibuat untuk bikin pintu. Ini jadi kayunya keras sekali ya jadinya. Hutannya berikutnya adalah keruing. Keruing ini pohonnya sedikit lebih kecil, tapi dia tinggi ya. Tinggi juga sama dan buahnya modelnya seperti ini. Kalau dia jatuh dari pohon yang atas yang tinggi, dia akan muter-muter nih karena ada sayapnya. Ya ini keruing, pohonnya jadi kalau udah besar sekali dia besar seperti ini ya. Yang pohon yang ini ya, bukan yang ini ya. Ini orang ini untuk pembanding doang. Nah, ntar kalau jadi kayu, nih kayunya banyak sekali dihasilkannya. Hanya emang dia tidak sekuat meranti untuk keruing. Tapi ya cukup bagus lah untuk Untuk berbagai keperluan kayu untuk sebagai sumber papan. Ya ini pakai keruing nih rata-rata yang seperti ini. Nah bisa juga untuk di outdoor tapi nggak outdoor banget ya, harus kehalangan karena dia kalau lama-lama kalau kena air juga rontok juga dia. Next berikutnya bambu. Bambu juga ini bisa sebagai sumber papan. Hanya di Indonesia nggak terlalu banyak dimanfaatkan ya.
Padahal kalau dibuat itu bisa-bisa aja nggak ada masalah. Bahkan justru dia tahan gempa gitu. Kalau goyang tuh dia fleksibel. Ini biasanya masih digunakan untuk saung-saungan tempat makan gitu-gitu. Biasanya masih pakai bambu untuk membuat kesan tradisional. Beberapa yang moderat rumahnya udah dihiasin digabung dengan bambu dan ini cukup menarik menurut saya, bagus sekali gitu. Beberapa juga ada yang dibuat untuk sepeda, tapi ini bukan sumber papan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ada nih di Jogja dibuat sebagai sepeda ya. Nah, seperti ini bagus juga dibuat dari bambu ini. Ya, next berikutnya ada sebuah sumber obat-obatan. Yang pertama adalah yang paling kalian kenal, yaitu mengkudu. Ya, mengkudu ini sangat bagus sekali untuk mengobati tekanan darah tinggi dan juga sebagai anti kolesterol. Maka kemudian jangan heran kalau mengkudu ini banyak kemudian dimanfaatkan oleh manusia, bahkan dibuat produk-produk yang cukup menarik ya. Seperti misalnya mengkudu dalam bentuk kapsul seperti ini udah tinggal telan jadi selesai gitu. Dan dia bisa mengatasi hipertensi, kolesterol, sembelit, radang amandel. Walaupun ini jamu ya kapasitasnya, tapi ya mungkin emang ada zat-zat yang bisa menyembuhkan tadi. Kalau tidak, nggak mungkin dibuat sama orang ya. Ini juga sama, mengkudu. Jadi produsennya tuh banyak. Bahkan ada yang mengkudu dibuat teh celup gitu, teh celup. Ini juga ya, mengkudu, teh celup mengkudu. Agak jarang, saya belum nemu sebenarnya ini. Mau nyobain juga ya. Berikutnya adalah pohon kina. Ini untuk obat-obatan juga. Pohon kina ini biasanya digunakan untuk malaria. Orang yang demam tinggi, malaria itu dipakai kina ini. Nah, ini pohon kina. Yang diambil apanya? Bukan daunnya, tapi kulit kayunya. Jadi kulit kayu yang luarnya ini disasak seperti ini. Nah, inilah yang kemudian nanti kalau direbus, airnya itu menjadi air kina yang kemudian diminumkan ke orang yang demam tinggi, itu bisa sembuh dia. Turun panasnya. Nah, ini kayunya. Nah, biasanya ini dihancuran dulu lebih kecil sehingga nanti pada saat direbus lebih enak ya. Nah, ini hancurannya kalau udah beli mah udah seperti ini aja. Tinggal kemudian direbus, kemudian airnya diminum, disaring dulu jangan lupa. Ya, yang kalau nggak mau repot udah ada yang jual dalam bentuk serbuk, jadi tinggal dilarutkan saja. Kalau mau lebih praktis lagi ada juga dalam bentuk kayak model sirup gini ya. Ini bisa langsung diminum. Kadang-kadang juga ada yang dicampur dengan es batu dan perasan jeruk lemon. Enak. Ya, berikutnya yang juga fenomenal nih buah merah ya, Pandanus conaideus. Ini pohonnya. Buah merah ini adanya di Papua. Nah, buahnya itu seperti ini. Nah, ini buahnya ini itu kalau ekstraknya itu bisa untuk mengobati kolesterol, diabetes, kanker juga beberapa bisa jinak oleh buah merah ini. Buah merah ukurannya cukup besar ya seperti ini ya. Ya, yang buah merah yang ini bukan yang ini ya, walaupun dia merah juga. Ini buah merah yang ini. Jangan salah fokus kalian. Ya, ini buah merah. Kalau di Papua itu di pasar-pasar dijual seperti ini ya. Nah, seperti ini ada yang udah dibelah-belah, udah siap tinggal diolah. Pengolahannya gampang, simpel, sederhana. Ini tinggal nanti dibejak-bejak, diremes seperti ini sampai kemudian sari-sarinya keluar. Nah, kemudian sarinya itulah yang akan dijadikan untuk sebagai pengobatan. Seperti itu. Nah, kalau nggak mau repot tangannya belepetan seperti ini, kalian bisa gunakan yang udah jadi, tinggal beli nih. Udah ada. Nah, produsennya banyak, Sari Buah Merah Wamena. Gitu. Nah, ini produsen itu banyak sekali ya untuk buah merah ini. Karena khasiatnya luar biasa sekali. Next berikutnya keanekaragaman hayati untuk bidang keagamaan dan kebudayaan. Kita ingat di umat Islam bahwa pada saat Idul Adha kita menyembelih hewan yaitu kambing, kemudian bisa digantikan juga dengan sapi atau domba. Nah, ini kan keanekaragaman contoh yang dia manfaatkan, bukan manfaatkan tapi jadi bagian dari keagamaan. Kemudian di umat Kristiani kita ingat ada pohon Natal yang kemudian dari pohon cemara. Ya, kemudian pada saat kita melakukan ziarah kubur, maka biasanya kita juga menaburkan bunga-bunga dan bunganya ini kan beragam ya. Kalau kita lihat di penjualnya itu ada bunga mawarnya, ada bunga melati dan lain-lainnya. Dan ini beragam, ada bunga kenanga. Ya. Oke, next berikutnya kita bahas tentang hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati bisa terjadi karena pertama hilangnya habitatnya. Bayangin kemudian tadinya hutan kemudian dikonversi menjadi lahan sawah seperti ini, cuma satu jenis, maka yang tadinya keanekaragamannya banyak, ada monyet, ada ular dan lain-lain, kemudian tumbuhannya beragam, tiba-tiba kemudian jadi satu yaitu padi, ya kan, jadi hilanglah keanekaragamannya. Kemudian nanti juga terkikis oleh kemudian ini ya, perumah makin lama makin mendesak hutan dan perkebunan.
Itu menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya pencemaran lingkungan juga bisa menyebabkan kemudian hilangnya keanekaragaman hayati, di mana kemudian pencemaran ini akan menyebabkan tumbuhan maupun hewan menjadi mati. Ya, kemudian juga terjadi perubahan iklim global, itu juga bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Contohnya adalah pemanasan global, di mana kemudian lapisan kutub kemudian makin lama makin menipis dan cair, sehingga kemudian nanti hewan-hewan ini akan kesulitan untuk hidup di dalamnya, padahal habitatnya adalah di kutub misalnya. Tidak hanya hewan di kutub yang sengsara, hewan-hewan yang hidupnya di daerah tropis, subtropis itu juga akan mengalami pemanasan global dan bisa mati kepanasan, seperti hewan ini yang dia lapar dan kemudian mati. Ya, kemudian berikutnya adalah yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati adalah eksploitasi yang berlebihan, di mana kemudian seperti harimau akan diambil kulitnya untuk dijadikan sandang seperti itu, atau hiasan dekorasi rumah. Itu akan menyebabkan kemudian hewan ini akan punah. Kemudian kita kenal juga gading, ini juga digunakan untuk hiasan rumah, dan harga gading mahal sekali. Saking mahalnya kemudian banyak orang berburu gajah, kemudian diambil gadingnya doang. Kemudian bangkainya dibiarkan seperti ini ya. Nah, seperti ini penembakan liar. Makanya saya bilang kalau punya hobi ya nggak usah lah ngumpulin yang hewan-hewan seperti ini ya, kasihan hewannya. Biarkan dia hidup, nggak usah dibeli yang kayak gitu. Kalian bisa dapatkan hobi mengumpulkan koleksi yang lain yang tidak menyiksa hewan. Nah, seperti ini ya, mati gadingnya pasti hilang kalau dimakan, ini ketahuan ini diambil ini. Kemudian mayatnya ditinggal begitu aja, gadingnya hilang. Nah, ini bahkan badak juga diambil gadingnya. Ya, kemudian yang menyebabkan hilang keanekaragaman hayati adalah industrialisasi pertanian dan perkebunan. Bayangin, sepanjang jauh mata memandang, ini cuma satu jenis, itu kelapa sawit. Hilang keanekaragaman hayatinya. Ini juga demikian, coba lihat semuanya sampai ujung mata ini semua satu jenis doang, satu tanaman. Ini ngapa toilet ada di sini nih ya? Nah, next berikutnya yang menyebabkan hilang keanekaragaman hayati adalah adanya introduksi spesies. Contohnya tikus. Tikus ini kan bukan berasal dari Indonesia, tapi kemudian dia menyebar ke daerah mana-mana, dibawa oleh kapal pedagang yang kemudian masuk tikusnya, dan kemudian pada saat dia mampir ke suatu wilayah atau negara, maka dia keluar, dan kemudian karena nggak ada pemangsanya, maka dia berkembang biak dengan sangat cepat dan mengalahkan hewan-hewan yang penduduk aslinya gitu. Terdesak oleh dia, dan dia hidupnya banyak sekali populasinya. Itu yang dikenal dengan introduksi spesies, masuknya spesies baru ke wilayah yang tadinya tidak ada, kemudian jadi ada dia gitu. Nah, ini kan repotnya, kenapa? Repotnya adalah pemangsanya kan nggak ada gitu. Pemangsanya nggak ikut datang. Nah, sehingga kemudian dia nggak ada pemangsanya, maka dia tumbuh subur. Nah, contohnya lagi ini cenggodok ya. Cenggodok ini juga bukan berasal dari Indonesia. Nah, kemudian dia dibawa ke Indonesia, kemudian ternyata berkembang biak dan kemudian menjadi hama. Dan jadi hama ini kenapa? Karena pada saat masuk ke Indonesia, pemangsanya dia ini nggak dibawa juga, maka kemudian dia nggak ada saingan dan nggak ada yang makan. Prinsip rantai makanannya jadi putus. Gitu, pemangsanya itu sejenis kutu ya. Tapi nanti didetailkan di materi yang lainnya. Nah, ini juga sama keong mas. Dulu keong mas ini bukan asli Indonesia, tapi dimasukkan ke Indonesia dengan harapan ini jadi sumber protein. Karena keong mas itu pertumbuhannya cepat sekali dan nggak perlu syarat banyak-banyak. Tinggal ditaruh dia di perairan, selesai dia akan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, sehingga dulu dianggap ini akan jadi sumber protein utama bangsa Indonesia, karena waktu awal-awal kemerdekaan ini kan protein kan susah didapat, orang Indonesia makannya protein itu sulit gitu, makanan mahal. Maka kemudian diintroduksi ini. Nah, sampai kemudian dibuatkan simbolnya itu di Taman Mini ada keong mas. Nah, sejarahnya itu. Ya, keong mas sampai sekarang masih dimanfaatin, dibuat tutut. Ini kan juga sama dari keong mas. Nah, kadang-kadang dibuat sate juga dagingnya. Sebenarnya enak sebenarnya. Ya, hanya sekarang kemudian ini karena nggak banyak yang mengkonsumsi, akhirnya kemudian jadi hama dan mengganggu pertanian ya terutama. Karena dia hidup di sawah banyak seperti ini. Telur-telur keong mas nih yang warna seperti ini. Nah, ini keong mas di bawahnya. Nah, ini telurnya. Next. Untuk supaya menghindari punahnya keanekaragaman hayati, maka harus ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian yang pertama ada dua, yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. In situ itu pelestarian yang dilakukan di habitat alaminya. Kalau ex situ dari kata exit, di luar habitat alaminya. Artinya apa? Hewan tersebut dipindahkan
ke entah itu ke kandang atau kemana, kemudian dipiara di situ. Nah itu ex situ. Kalau in situ dibiarkan di tempat aslinya dan dilakukan pemeliharaan di sana. Pelestarian in situ contohnya adalah cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka atau perlindungan alam yang karena keadaan alamnya itu unik, sehingga kemudian hewan-hewan di dalamnya unik, maka kemudian dilindungi supaya tetap lestari. Dan cagar alam ini punya ciri khas, yaitu dia dibiarkan secara alami tanpa campur tangan siapapun. Jadi udah dibiarin aja, yang penting manusia nggak boleh masuk ke sana, nggak boleh ngambil apa-apa, udah biarkan aja hutannya apa adanya. Itu yang dikenal dengan istilah cagar alam. Jadi dia nggak bisa dijadikan objek wisata. Kalau objek wisata nggak cagar alam lagi namanya nanti. Dia harus sudah berubah dulu jadi taman nasional misalnya. Jadi kalau cagar alam itu harusnya benar-benar terkonservasi, nggak bisa dikunjungi. Contohnya Krakatau gitu tadi ya, cagar alam Krakatau. Nah ini dia, cagar alam tumbuh alami tanpa campur tangan. Ya, ini Krakatau ini cagar alam sebenarnya khas. Hanya sekarang kemudian banyak orang yang kemudian dijadikan tempat objek wisata ya. Harusnya dia enggak, karena dia masih cagar alam. Seperti itu. Nah, beda dengan taman wisata. Kalau taman wisata emang taman yang dibuat untuk tempat wisata. Nah, ada tempat yang kemudian saling bersinggungan. Contohnya adalah Taman Wisata Alam dengan Cagar Alam Pangandaran. Di Pangandaran itu tempatnya luas. Ini wilayah ininya ya, cagar alamnya. Tapi di antara cagar alam ada yang dibuat sebagai taman wisata. Nah, jadi manusia hanya boleh di sini mengeksploitasi. Boleh nih turis masuk sini. Tapi begitu di sininya lewat kemari, ini udah cagar alam dan nggak boleh dimasukin. Itu. Nah, ini cagar alam, ini taman wisatanya yang ini. Jadi udah dibatasi. Jadi orang hanya bisa memanfaatkan daerah tertentu, yang ini udah nggak bisa. Bagus Pak emang Pangandaran, bagus nih Pangandaran nih keren. Tuh Pangandaran. Rugi kalau nggak pernah kemari ya. Kemudian cagar alam yang juga fenomenal itu cagar alam Rafflesia yang di Aceh, di mana di sini alamnya dilindungi gara-gara ada tumbuhan yaitu Rafflesia arnoldii atau bunga bangkai yang hidup di sana. Karena ini kan bunga bangkai ini nggak bisa hidup di sembarang tempat, dia endemik gitu. Maka kemudian wilayah Rafflesia ini, cagar alam ini kemudian dilindungi sehingga nanti bunga bangkai ini akan tetap lestari dan nggak boleh dimasukin orang ya harusnya. Ini masih foto-foto ini. Kemudian Taman Nasional. Nah, kalau Taman Nasional ini kawasan pelestarian alamnya sama seperti cagar alam, hanya bedanya dia bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan bisa dimanfaatkan sebagai sektor wisata. Contohnya Taman Nasional Batimurung, Bulu Saraung. Ciri khasnya dia batu-batu tinggi seperti ini nih, keren ini. Bagus sekali. Dan ada canopy trailnya, wah cakep sekali ya. Dan kemudian di dalamnya juga ada ini nih, tempat perkembangbiakan kupu-kupu. Jadi ini sebenarnya alami sekali ya, alami, tapi kemudian sebagian digunakan untuk penelitian dan untuk wisata. Ya, berikutnya yang juga kemudian Taman Nasional itu Bromo, Tengger, dan Semeru. Kalau ini adalah Bromo, Tengger, Semeru itu alamnya ya, yang begitu bagus pemandangannya, geografisnya yang begitu bagus, maka itu kemudian dijadikan taman nasional supaya kemudian alam tersebut tetap lestari. Contohnya ini ya, ini yang terkenal di Bromo nih, negeri di atas awan terkenalnya. Kemudian di bawahnya ada pasir berbisik. Ya, taman nasional yang berikutnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Dulunya ini suaka marga satwa ya untuk melindungi badak bercula satu. Tapi kemudian dirubah menjadi taman nasional untuk supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat wisata, kemudian juga untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Maka yang tadinya suaka marga satwa yang nggak bisa dikunjungin kecuali orang-orang tertentu, maka kemudian sekarang udah bebas gitu, siapapun boleh masuk. Nah itu yang taman nasional, tapi tetap lestari, dijaga, nggak boleh ada yang diambil, nggak boleh ada perburuan dan lain-lain. Sama dengan dengan badak bercula satu tadi, di Komodo juga awalnya ini adalah suaka marga satwa, tapi kemudian dirubah jadi taman nasional, sehingga kemudian bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Dulu harusnya pada saat masih suaka marga satwa itu nggak bisa dikunjungi. Nah ini ya, Pulau Komodo cantik sekali ya. Kalau yang taman nasionalnya lagi berikutnya Baluran. Nah, Taman Nasional Baluran ini bagusnya adalah dia pada saat musim kering itu udah mirip seperti padang pasir savana gitu ya, di savana gini. Di Pulau Jawa itu ada savana di tempat yang kering seperti ini ya. Cakep sekali.
Kemudian Suaka Marga Satwa. Nah, Suaka Marga Satwa ini sebenarnya hewannya yang mau dilindungi, tapi kemudian kan dia hidup di alam, maka alamnya juga turut dilindungi, supaya kemudian hewannya tetap lestari. Nah, kalau ini ada campur tangan orang nih untuk kemudian pelindungannya, supaya dia bisa berkembang biak dan cepat dan tidak punah. Contohnya Suaka Marga Satwa Padang Sugihan, ini untuk melindungi gajah Sumatera. Nah, tadinya tuh sama tuh Komodo, itu Suaka Marga Satwa tuh, Suaka Marga Satwa, satwa ya, bukan tumbuhan tapi satwa. Seperti itu. Jadi kayak badak bercula satu ujung kulon tadinya Suaka Marga Satwa, kemudian dia berubah. Tapi kalau ini masih masih tetap Suaka Marga Satwa. Contohnya lagi Suaka Marga Satwa Muara Angke. Pak, Muara Angke emang hewannya apa? Ada hewannya. Nah, tapi kita lihat tuh petanya nih. Jadi Suaka Marga Satwa Muara Angke, Suaka Marga Satwa ini cuma segini doang nih. Ini Peluit, ini Kali Angke, ini Suaka Marga Satwa cuma segini doang. Nah, karena Suaka Marga Satwa ini nggak boleh masukin, gitu. Nah, yang boleh dimasukin mana? Ini hutan wisata alam Muara Angke. Nah, ini dibangun hutan, tapi kemudian ada kanopi trailnya yang bisa jalan di bawahnya, gitu. Ya, nah, ini bisa dimasukin. Nah, ini yang saya bilang Suaka Marga Satwanya dulu. Jadi yang di Jakarta itu hewan udah hampir punah semuanya. Tinggal tersisa yaitu di Muara Angke ini. Kalau Muara Angke hilang, maka hilanglah keanekaragaman hayati, terutama fauna yang ada di Jakarta. Maka kemudian dibuatlah Suaka Marga Satwa, disisakan di dekat Jakarta Utara tadi, itu di dekat Pantai Indah Kapuk sana. Nah, ini hewan-hewannya khas nih, burung-burung seperti ini nih. Dan itu banyak, ada 92 jenis kalau nggak salah. Nah, hewan-hewannya juga khas ya. Di Muara Angke tadi ada biawak, kemudian ada monyet, ada monyet berekor panjang, gitu. Contoh lainnya adalah Suaka Marga Satwa Dangku. Nah, Dangku ini adanya ini di Sumatera Selatan ini Dangku. Nah, ini Sumatera Selatan dia harimau ya, untuk pelindungan harimau. Kemudian hutan lindung. Nah, kalau hutan lindung ini adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi. Supaya apa? Supaya kemudian fungsi-fungsi ekologis hutan, yaitu sebagai untuk menyerap air, kemudian paru-paru udara, paru-paru dunia, itu tetap lestari dan bisa dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Itu namanya hutan lindung. Contohnya adalah hutan lindung Bukit Suligi di Riau. Ini sangat bermanfaat sekali hutan lindungnya untuk melindungi masyarakat di sekitarnya dari bahaya longsor, banjir, kemudian juga udara tetap bersih. Hutan wisata. Kalau hutan wisata ini hutannya fungsinya sama, dilindungi, hanya dia bisa digunakan sebagai tempat wisata juga. Dan emang dibikin sedemikian rupa sehingga menjadi tempat wisata. Kalau hutan lindung tadi kan nggak dibuat seperti ini gitu. Maka ini bisa dikunjungi oleh wisatawan. Contohnya hutan wisata kucing ya. Ini kalau nggak salah di Batam ini. Ini keren ini. Ada kayak kolam renang di dalam hutan seperti itu dan bagus sekali. Terus kalau Taman Laut nih, Taman Laut Raja Ampat ini mirip seperti layaknya hutan wisata gitu. Dia bisa dikunjungin seperti itu. Tapi ini dilindungi ya. Tetap dilindungi, tapi dia boleh dimanfaatkan sebagai tempat objek wisata. Seperti misalnya ini Raja Ampat, luar biasa ya bagusnya. Seperti itu, ini Raja Ampat. Ya, Raja Ampat saking beningnya seperti itu ya. Wah, ini dia Paradise. Raja Ampat tuh di sini ya, di ujung burung kasuari ini, kayak kasuari seperti itu. Raja Ampat di sekitar sini kepulauannya. Ya, pelestarian ex situ ini pelestariannya di luar habitat alaminya ya. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor itu kan banyak tanaman, ada teratai, ada pohon-pohon hutan-hutan tropis yang besar-besar yang berkayu akarnya kayak akar papan seperti ini. Ini kan ciri khas hutan tropis dan ini dipindahin dari habitat alaminya kemari. Maka ini dikenal dengan istilah pelestarian ex situ. Nah, ini pohon-pohon besar di Kebun Raya Bogor ya. Seperti itu. Nah, untuk hewan biasanya dalam bentuk kebun binatang ya. Nah, ini untuk hewan seperti ini, contohnya kebun binatang, ini kan dipindahkan dari alam kemari. Maka ini pelestarian ex situ ini tetap dilestarikan, dikembangbiakan, dikasih makan, itu tetap pelestarian namanya, hanya ex situ ya di luar. Ya demikian materi tentang keanekaragaman hayati selesai sudah. Saya doakan kalian
Sukses belajarnya, dimudahkan mendapatkan ilmu pengetahuan, dan dibaguskan nilai-nilai ulangan kalian. Demikian, sampai ketemu ke materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.